Assalamualaikum pemirsa. Pagi ini saya mau mengikuti acara sekolah lansia dan sekarang saya mau menuju ruang kelas. Sebelum mengikuti pelajaran, wajib mengisi absensi dan diukur tekanan darah. Bagus. Iwan Setiawan. Iya. Ada nggak sini? Sini nggak ada, Bang. Ya, saya di sini kan. Iwan. Bekasi Selatan, PWRI. PWRI. Baru PWRI di seberang. Seberang. Itu. Kasih ya. Itu kemana itu? Iya. Ini kan kayu ringin. Iya. Assalamualaikum, Bu. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia lahirku, pada tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Kita siap program siap sehat. Siap kompak ya ibu-ibu? Siap. Semangat ibu-ibu. Semangat. Kita program siap sehat. Oh, Kita program siap sehat. Lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes. Bilang Kak Edi Bu ada ulang tahun. Ulang tahun Mas, sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu umur panjang, sehat selama-lamanya. Kemudian diniatin apa tidak? Iya, Ya, sampai belakang saya kelihatan ya, Bu. Tadi apa bukan ibu bapak, mahasiswi. Ya, gimana pagi ini semangat? Semangat pagi? Ya, perkenalkan saya Muhammad Ghazali. Ya, saya orang Bekasi. Ya, Bekasi juga Bekasi Timur. Ya, di Mutiara Gading. Ya. Saya kebetulan sebelumnya sudah menjadi fisioterapi selama 10 tahun di Rumah Sakit Permata Bekasi. Kurang dekat. Di sini ada Kurang dekat. Ya, bukan familiar gitu. Ya, jadi saya juga sebagai dosen di Binawan University. Nggak dengar kok Ya, sekarang Ya. alhamdulillah saya bergabung dengan TC Medical Group. Ya, dia kantor pusatnya di Jepang. Apa namanya? Ya, saya merasa bangga sekali ya, gitu, karena ini salah satu pengalaman saya. Ya, ini juga teman saya, namanya Kak Kade. Ya. Silakan Kak, memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Ada opa dan mau ibu apa tante? Baik tante dan om deh biar agak muda ya. Perkenalkan nama saya Nika Degustiana. Ketuaan Bu, remaja. Baik, saya Nika Degustiana Aristayanti. Saya 15 tahun menjadi fisioterapi. Dulu saya tinggal di Mandala. Itu tangga ya. Saya di Siloam Cikarang 3 tahun, kemudian hampir mau 11 tahun di Rumah Sakit Anta Medika Pulau Gadung. Dan kemudian saya bergabung dengan HCR Fakultas Klinik. Baik, itu aja ya perkenalannya. Terima kasih Om dan Tante. Salam kenal semuanya.
Ya, Om dan Tante, tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, kita berikan waktu ya. Dekat. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kan ketemu lagi kan hari ini. Sudah berjanji, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sehat sadayana. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Mr. Shiobara. Susi ya. Ada Ibu Erna, ada Mas Muhammad, ada Mbak Yanti. Jadi ini dari HC Group, mitranya Indonesia Ramah Lansia Jawa Barat. Jadi kita sudah bermitra berkolaborasi untuk Bapak Ibu menjadi lansia yang lebih smart. Apa smart? Sehat, mandiri, produktif dan martabat. Nanti di pinnya adalah saya lansia smart ya. Ya, hari ini Bapak Ibu akan diajak latihan fisioterapi untuk meningkatkan keseimbangan dan juga mencegah jatuh. Minggu lalu udah dibilang ya, kalau bertambah usia biasanya gampang keserimpet, kesandung, keceklak, apalagi kalau bahasa Sunda ada orang Sunda nggak? Di Kosewa, di Soledad, di Sele, di Kusru, banyak itu istilah jatuh. Tapi kalau di bahasa Indonesia hanya kata-katanya hanya jatuh. Padahal sama aja judulnya ya. Itu semangat Bapak Ibu. Kita ikut mas. Say hi dan ini teman saya dari Shiobara, Direktur HC Group untuk klinik HC ya di Jakarta. Ayo. Selamat pagi. Saya tante seger banget ya. Nama saya Shiobara dari HC. Dan kita dari masa Jepang. Saya mau bicara bahasa Jepang. Six hospitals all over Japan, and we specialize in rehabilitation in those hospitals. We hope the rehabilitation technology, which we have fostered for a long time, will take root here in Indonesia. Ya, seperti tadi dijelaskan And sama Ibu Medical Erna, Welfare Group, kalau more than 90% of HMW patients show di physical Jepang sendiri ada 21 rumah participating sakit and walking dan berfokus pada rehabilitasi medik. members. This ranks Dan amongst the top dengan metode yang HMW gunakan, alhamdulillah kesembuhan pasien rate-nya itu, pemulihannya itu sampai 90%. based on the EPA Tidak hanya itu, Indonesia. HMW juga sudah lama memiliki kerjasama dengan Indonesia. Salah satunya mengirim perawat, ya, termasuk kakak kita, Kak Erna, yang sudah 11 tahun di Jepang sana untuk bekerja di HMW Group. Make the best effort to support them. Ya, dan kami, saya dan Kak Yanti dilatih di sana supaya apa yang bagus di sana bisa dibawa ke Indonesia dan mengoptimalkan rehabilitasi yang ada di Indonesia. Specialized rehabilitation field. Under the doctor's direction, physical therapists, occupational therapists, and speech therapists
provide highly specialized rehabilitation services to patients. Ya, di sini tim kami ada dokter, ada fisioterapi, ada okupasi terapi dan terapi bicara. Semua bekerja sama, memiliki rangkaian khusus sehingga rehabilitasi tadi tercapai dengan baik. Ya, dan di Jepang, Ibu dan Bapak bisa lihat kita sudah menggunakan alat robotik. Occupational therapists Ya, jadi untuk membantu terutama yang memiliki gangguan gerak ya, pasien stroke, terus atau habis kecelakaan, akhirnya ada kelumpuhan, nah, itu bisa kita bantu dengan alat robotik tersebut. speech therapists treat patients with speech disorders. Ya, lalu di sini ada speech therapy, terapi bicara. Use examination equipment. Terapi bicara itu membantu ya. Kalau kita istilahnya ada pelok ya, kalau yang ya cadel termasuk anak cadel, nah itu bisa. Rehabilitation process. Patients who had difficulty walking due to paralysis from stroke could walk again. Patients who suffered from swallowing disorders due to stroke could eat again. Jadi kalau fokusnya rehabilitasi kami tidak hanya sebatas terapi saja, tapi bagaimana pasien bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, ya, jalan-jalan, ya, sikat gigi tadi ya. Nah, semua aspek itu kami pertimbangkan. Field of rehabilitation and the cutting-edge facilities and medical equipment. To introduce Japanese rehabilitation skills to the people of Indonesia. Kurang lebih begitulah tujuan kami ya, HMW Group datang ke Indonesia. Terima kasih. Dan pada lanjut usia. Kenapa sih? Iya. Nah, sebelumnya gini, Ibu Bapak ada yang kenal itu nggak fisioterapi atau rehabilitasi medik? Ya. Sudah pernah? Diapain aja tuh? Dipanas-panasin. Terus diapain lagi? Pulang-pulang. Terus diapain lagi? Fisioterapi. Disetrum, dipijit. Oke. Interaksi. Oh, kamu tinggal berarti. Alhamdulillah. Selamat jalan ya Ibu Susi. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Ada lagi yang tahu fisioterapi pengertiannya atau mungkin punya pengalaman yang mau di-share? Ya, pokoknya tadi fisioterapi itu dipijit, diulek, disetrum, dipanasin. Iya. Tapi benar fisioterapi begitu. Iya. Begitu. Ya, sebenarnya nggak salah sih. Ya, kami fisioterapi adalah profesi yang mengoptimalkan manusia sepanjang daur dari manusia baru lahir sampai manusia nanti akan dipanggil. Ya, insya Allah kami akan berkaitan langsung. Ya. Dari namanya fisioterapi. Ya. Fisio itu apa? Fisik. Nah, terapi perlakuan khusus. Jadi perlakuan khusus pada fisik. Jadi apapun yang berkaitan dengan fisik itu nanti ke fisioterapi. Ya, kelumpuhan, sakit pinggang, kelemahan, keseleo, kesemutan, ya, encok pegelino, ya. Pokoknya kaitannya sama fisioterapi, ya. Patah tulang. Nah, kalau patah tulang udah bukan kita, karena itu udah menyangkut berbagai macam aspek, termasuk pembuluh darah, organ dan segala macam. Makanya harus ke dokter dulu, dioperasi baru ke fisioterapi. Ya, di sini kami akan menjabarkan tentang pengaruh kekuatan fisik ya untuk resiko jatuh. Ya. Faktor fisik itu ada 4.
yang paling penting, yang berpengaruh langsung pada fall risk alias resiko jatuh. Pertama itu pastinya ada penurunan keseimbangan dan koordinasi. Ya, di sini ada yang pernah ngalamin 7 keliling vertigo. Nah, itu salah satunya tuh, ya, punya potensi ada penurunan keseimbangan dan koordinasi. Ya, terus ada kelemahan otot. Ya, ototnya ada penelitiannya nih Bu. Dari mulai umur kita 30 tahun, ada kemungkinan per tahun itu otot kita tergerus mengecil selama 1%. Terus 1%, akhirnya ciut. Iya, lembek. Iya, bangun tidur aja rasanya pinggang udah. Gitu. Mau duduk aja mesti pegang. Nah, itu tandanya sudah ada kelemahan otot. Ya, kalau di medis namanya sarkopenia. Ya. Lalu ada gangguan penglihatan, terutama orang ya buram minus gitu ya. Plus ada juga yang karena punya penyakit gula, ya jadi ada apa? Glaukoma. Jadi matanya kayak semi buta, dia bilang. Karena ngelihat tapi nggak ngelihat gitu. Berawan-awan ya. Lalu ada gangguan pendengaran. Kenapa pendengaran penting? Kenapa? Komunikasi, betul. Kita lagi jalan di kereta. Ada kereta. Ada juga ya. Itu juga. Ibu hati-hati di depan ada air, tapi kita nggak dengar akhirnya kepel. Jadi ini 4 ini ya. 4 ini faktor fisik yang paling penting harus kita prioritaskan. Harus kita selalu cek ke spesialisasi. Masuk kami fisioterapi. Oke, lanjut. Yang tidak aman. Habis ngepel cucunya atau anaknya, nggak dikasih papan peringatan ya, atau nggak dibilangin ibunya, akhirnya jatuh. Karena tadi mungkin ada faktor fisik, nggak melihat di situ anak lagi ngepel, akhirnya gitu. Lalu pencahayaan yang buruk nih, kalau saya pengalaman praktek waktu banyak nih pasien jatuh karena pencahayaan buruk, terutama pas lagi malam. Kadang kan pengen buang air kecil ya, semua lampu dimatiin, ibunya jalan nyari sakar. Di bawahnya kata rumah yang tidak aman, di bawahnya kan barang makan ya, ngelipet, akhirnya apa tersandung. Jadi bisa kalau mau lampu atau trek itu jalanan yang biasa kita lalui, toilet mana yang biasa kita lalui itu dipastikan bersih ya, bersih dan aman. Oke, lalu ada faktor medis. Kita tidak bohong kalau udah umurnya banyak. Saya nggak mau bilang tua ya. Ya, senior. Umur kita banyak, pasti ada aja gejala. Ya, hipertensi lah, susah tidur, gula. Jadi karena obat-obat tersebut ada efeknya yang bikin kita emang sedikit kelihatan ya, apalagi obat hipertensi ya. Ada yang minum? Banyak. Banyak ya. Iya, itu tabungan paling mudah sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau mudanya sering olahraga nih, insya Allah jarang yang kena hipertensi. Makanya bagus ibu-ibu, bapak-bapak di sini ikut kelas supaya nanti bisa edukasi lagi ke orang-orang rumah, ke anak-anak itu. Ya, beberapa obat menyebabkan ya goyang. Salah satunya obat hipertensinya. Kalau obat hipertensi biasanya diminum kapan tuh? Nah, malam hari. Karena untuk mengurangi risiko jatuh. Terus ada obat apa lagi? Obat gula. Ya, iya. Obat gula juga sama ya. Begitu diminum beberapa saat ada rasa.
kalau dengan mata melek, ya. Ya, maaf ya, di sini saya bukan menakut-nakuti, ya, karena saya ingin memberikan pesan bahwa penting bagi kita itu untuk tidak jatuh, ya. Ya, jangankan untuk lansia, untuk saya yang muda juga kalau udah jatuh lumayan bu. Ya, 3 hari 4 hari pasti aktivitas terganggu, ya. Oke, sama terakhir ada kronis. Kita lanjut tulang. Karena kenapa? Kalau kita ke rumah sakit cek ke dokter, itu ada namanya densitas tulang alias kepadatan tulang. Kira-kira nih, makin banyak umur makin padat apa makin kalau bisa sih ya, makin tua makin padat kalau bisa. Ya. Patah tulang pergelangan tangan dan lengan karena jatuh kita refleksnya menahan dengan tangan. Patah tulang pinggul, kenapa nih tulang pinggul? Nah itu salah satunya, tapi ada pengaruh yang lebih besar. Jadi tulang bonggol kita nih, ya, yang ada di pinggul yang nyangkut di pantat itu, ya, di tengahnya ini nih, anatominya agak tipis, ya, jadi dia nyantol ke panggul. Nah ini tulang kaki kita. Nah di lehernya itu sering terjadi osteoporosis. Jadi kalau kita ada orang tua, termasuk nenek saya ya, nenek saya jatuh, padahal cuma jatuh karena pengen duduk, gitu. Pendek banget, jatuh pelan, akhirnya patah karena tadi memang anatomi kita memang dengan alamnya duduk, ya, makin tua densitas tulang makin rendah, akhirnya sedikit saja akhirnya patah. Kepala ini patah, ya, malam jatuh di kamar mandi akhirnya kena stroke. Nah ini nih ada mitos lagi nih. Sebenarnya jatuh dulu atau habis itu kena stroke atau sebaliknya? Ada yang tahu? Nah yang benar yang mana nih kira-kira? Jatuh dulu, pendarahan, baru kalau yang tadi bilangnya stroke dulu, baru jatuh, akhirnya pendarahan. Semua ada kemungkinannya ya bu. Tapi paling sering terjadi adalah serangan tubuh, tumbang, kaki. Itu kita melakukan ternyata menurut katanya itu hanya jatuh begitu. Jadi karena jatuh ya tengkurung tebal. Lalu ada raja lunak, itu receh keseleo. Anggaplah ini cedera yang paling ringan karena masih permukaan. Nah, kalau udah memar lecet dikasihnya apa bu? Dikasihnya balsam, benar. Benar nih. Ya, rata-rata iya pasien saya ya udah 10 tahun saya praktek. Ibu kalau jatuh dikasih apa? Kasih balsam. Dikasih minyak yang panas. Ya lebih parah ada yang dikasih koyor cabai. Ya Allah. Itu jaringannya minta ampun gitu. Ya.
Jadi kalau memar itu, memar kan memerah ya Bu ya, memerah, terus apa lagi membengkak, ya terus ada lagi suhunya naik. Nah kalau bisa baru banget ya, kompresnya apa? Pakai es, jangan dipakai yang panas lagi. Oh gitu. Oh gitu, iya begitu Bu. Iya nanti Bu, jangan deh, jangan sampai yang jatuh ya. Ya kalau udah jatuh membengkak, jangan dikasih panas lagi. Kenapa? Panas itu sifatnya akan masuk dilatasi, bikin pembuluh darah kita makin lebar lagi. Ya akhirnya tambah terus lagi darah ke situ, makin tambah bengkak. Jadi ya itu salah. Udah memar pekat panas ya. Yang ini untuk mengurangi peradangan ya. Oke. Lalu keseleo terkilir langsung di mana di bawah ke tukang nggak apa-apa ya, emang udah begitu ya paradigma berpikir. Iya emang dari yang ya kalau kita jatuh dari lagi luka lagi robek ya apa yang rusak dipijit apalagi dipijit keras. Kalau mau dikasih kompres bebetan dulu. Nah, bebetan, terusnya kakinya itu dimobilisasi, jangan dikasih gerak yang banyak dulu. Ya, itu pagi, siang, sore digerak-gerakin nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk kaki yang keseleo untuk maksimal dikurangi 2 dikali 24 jam. Kalau kaki itu makin parah bawa ke ikut ya Bu. nggak apa-apa dekat. Tapi pesan sama tukang urutnya dilus-lus aja ya Bang. Gitu ya, biar nggak tambah besar. Nah itu tuh komplikasi medisnya. Ini banyak nih trombosis vena dalam nih. Kalau udah keseleo diurut banyak yang kena, akhirnya jadi infeksi atau trombosis vena dalam. Kalau cuma sekedar keseleo dan langsung dibawa ke medis, penanganan yang tepat, paling seminggu 2 minggu selesai. Ya, kalau yang pasien saya nih, mohon maaf ke tukang urut, yang diurutnya sampai keras banget, itu bisa bulan-bulanan baru sembuh. Malah ada yang setengah tahun nih jalan masih ada yang berasa nyeri. Karena udah rusak ditambah rusak. Jadi kalau jatuh kemana? Ke rumah sakit dulu ya, ke medis dulu ya. Oke, kalau udah lupa silahkan deh. Tapi insya Allah Pak. Ya. Kalau sering kram beda lagi. Iya. Kalau kram itu ada beberapa kekurangan fisik ya. Nah itu dikonsultasikan lagi sama gitu ya. Lalu ada dampak psikologis. Jadi nanti kalau kita jatuh pasti ada ketakutan akan jatuh lagi. Jadi kita melakukan aktivitas jadi males. Saya mau melakukan hobi ini berkebun. Ya. Tapi karena pernah berkebun kepleset, akhirnya besok apa? Aduh saya takut berkebun lagi. Iya, bagus kalau gitu. Nah, karena akan mengurangi aktivitas, akhirnya tadi ada kelemahan otot karena mager. Terus kemarin juga dokter Susi bilang udah mager ditambah mager. Tahu Bu mager? Makan terus. Udah ototnya mengecil, badannya membesar.
akhirnya apa? Tambah lagi penyakitnya. Ya. Oke, hilang daya diri. Apalagi kalau tidak jalan enggak apa gitu ya. Nah, kalau sekarang harus beda mindsetnya ya. Walaupun kita habis ya, kita jalan agak pincang-pincang, tapi kita harus percaya diri dengan kita latihan. Walaupun dengan jalan pincang-pincang, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Karena kalau tidak digerakin, makin lama makin parah. Nah, akhirnya terjadi depresi dan social distancing dari COVID ya, isolasi sosial. Jadi di rumah terus, ya. Oke, lanjut. Pencegahan dan penanganan jatuh. Jadi ada indikasi kesehatan di rumah. Itu tadi yang saya bilang ya, kalau bisa menyiapkan rintangan khususnya untuk tante dan om di rumah. Kalau ada undukan begini nih, ya ada nggak di rumah undukan begini? Nah, kalau bisa dibikin agak melandai, ya, ya lumayan loh. Saya juga takut turun dari sini tadi, ya karena lumayan tinggi. Apalagi kalau dibikin sehari-hari, ya. Dan itu kalau dari atas ke bawah dilakukan terus menerus, ya apa yang terjadi? Sendi kita kena impact terus, kena benturan keras terus, ya akhirnya terjadi osteoartritis. Iya, yang dibilang apa tuh sakit lutut. Ya banyak nih sakit lutut juga nih Mas. Banyak ya. Iya Bu. Kalau naik turun tangga beda. Ya, malah sehat. Ya, malah sehat. Makanya saya bilang ke pasien saya yang agak muda, kalau bisa orang tua di atas kamar. Kenapa? Ayo, kenapa yuk? Nah, itu. Ya, asalkan diberikan support yang baik, diberikan pegangan yang baik, ya. Nah, jadi kalau kita terbiasa naik turun tangga, otot paha kita di rumah dibanding begitu rumah masuk di kamar ini. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak yang di kamar di luar biasanya lebih sehat otot kakinya dan punya resiko untuk kena sakit lutut lebih rendah, ya karena ototnya terus terpakai, ya kesana. Oh iya, nanti sambil jalan ya, biar yang belakang kelihatan. Oke, lanjut pencahayaan yang kuat karena tadi pengaruh sama penglihatan. Iya, penglihatan tadi kalau makin tua makin samar-samar. Ya. Kalau toilet lampunya itu, ya toilet itu lampu oranye bilangnya, padahal itu bagus. Ya. Di samping bikin mata kita sakit lampu itu bikin detail terang, jadi tidak terlihat. Ya, jadi meningkat. Ya, lalu ada apa lagi? Peningkatan keselamatan rumah, pegangan dan rel. Kalau memang sudah terindikasi ada kelemahan, ya, bisa kita kasih pegangan dan rel, terutama ke lokasi-lokasi yang sering kita lalui. Lalu ada permukaan anti slip. Ya mungkin ini mahal ya. Kalau kita setting rumah kita semuanya pakai apa itu namanya vinil ya, anti slip itu kan mahal. Nah bisa kita akali, kita pakai alas seret kayak karet gitu ya, supaya gampang terjadi. Nah, latihan fisik manajemen sehat ini adalah sekali latihan untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan. Nah, kalau bangunan aja nih Bu, akhirnya udah kuat nih,
udah pakai yang paling tebal ya 20 mili kok bisa. Ya, ceker ayamnya ada 20 mili gitu. Nah, tapi sebenarnya gampang nggak dihancurin bangunannya? Gampang. Ya, sama kayak tubuh kita. Tadi yang saya bilang mungkin ada orang yang bone density-nya bagus ya, kepadatan tulangnya bagus, tapi ototnya jadi oh iya tulang padat itu biasanya lebih berat dan yang kuat. Tapi adalah menggunakan otot dari tahan. Kondisinya otot tulangnya bagus, ototnya jelek. Ya, akhirnya pas bangun butuh tenaga lebih. Iya. Jadi ototnya sering terasa sakit. Kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang sudah sakit pinggang, ya, sakit bahu, ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa latihan yang sangat kita rekomendasikan, seperti Tai Chi dan yoga, ya. Terus ada latihan kekuatan, latihan beban ringan, ya, untuk meningkatkan kekuatan otot, terutama kaki. Kenapa kaki? Ya, buat ya. Patah bilang sehat umur kita kan apa? Gampang ya. Bisa nggak jalan pakai tangan? Bisa, tapi repot. Ya, bisa tapi repot. Ya, memang dari fungsinya bukan untuk itu. Ya, kalau kaki kita sehat mau kemana-mana juga mau jalan, mau lari, mau berenang bisa. Ya, tapi kalau kita kakinya udah loyo, bawaannya mager. Oke. Latihan keseimbangan berdiri pada satu kaki, berjalan menyampi, ya. Jadi kalau lagi seni di rumah, daripada duduk nonton, ya. Kalau nggak sambil nonton, jalan aja nyampi, ya. Targetnya ada yang tahu nggak berapa sehari, berapa langkah? Ya, 10.000. Ayo berapa? 1.000 cukup? Benar. Masih kurang, ayo berapa? 1.500. Udah kayak di pasar ya kita nih. Pasnya aja deh berapa nih? Ya. 5.000. Ya, boleh. Tapi kebanyakan. 6.000 langkah, boleh, lebih sehat. Sudah di atas rata-rata, ya. Pernah dengar kampanye itu gabung susu yang bermerek kalsium itu? Ya, berapa langkah itu? 2.000 dulu deh. Ya, jangan dulu deh, 2.000. Itu 2.000 itu rata-rata yang dibutuhkan 2.000. Setelah 2.000 kalsium bisa terserap. Nah, jadi kalau kita minum susu kalsium tapi nggak jalan, nggak ada aktivitas, kalsiumnya kebuang lagi, percuma. Makanya si susu kalsium itu bilang minimal ada gerakan namanya 2.000 langkah. Karena setelah 2.000 langkah baru kalsium akan terserap. Oke, lalu ada manajemen kesehatan dan pengobatan. Tadi di himne kita ya, di himne lansia, pemeriksaan rutin itu wajib untuk mencegah, ya. Jadi jangan pernah takut untuk memeriksa. Ya, di sini ada yang punya pikiran, aduh sakit, tapi takut ke dokter, takut ketahuan penyakitnya macam-macam. Ya, ada apa ada? Ada ya? Ya bapak termasuk keluarganya juga ada. Padahal ada sendiri kesehatan ya. Iya, tapi ada aja gitu yang malu nanya, bukan malu sih, takut. Kalau udah ngomong sama Amar mah nanti dijabarin.
Bu. Iya, penting sebelum penyakit itu meluas lebih parah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, lalu ada penggunaan alat bantu untuk mengurangi cedera atau risiko jatuh. Ya, kita bisa pakai tongkat, ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah gengsi, ya. Karena gengsi itu tidak membuat kita sehat. Kalau kita punya sakit lutut, disuruh dokternya pakai walker, ya pakai aja. Iya. Jadi kalau ada orang yang nyinyir, ya, udah orang sakit, langsung ketok. Enggak ya. Bercanda ya. Jangan. Saya butuh tongkat ini supaya hidup saya enak. Ya, saya butuh tongkat ini supaya penyakit saya tidak tambah parah. Bahkan saya bisa sembuh. Ya, gunakan sepatu dan sandal yang tepat. Ya, kalau saya lihat nih, ibu-ibu masih suka pakai sandal kayak swallow, kayak lengkungan kaki. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Iya, kalau bisa seperti itu, ya juga dalam kaki itu harus bukan lurus telapak kaki. Ya, nanti kalau ada kesempatan, kalau saya mungkin ikut kelas di sini lagi, saya akan jelaskan pengaruhnya. Tapi di sini kan terbatas waktu ya. Iya. Nah, saya kasih yang itu dulu begini pengetahuan umum. Jadi satu atau alat kita boleh terlalu flat, boleh terlalu tinggi, kalau tidak adil. Iya. Mau jadi nenek atau nenek ya. Oh iya. Iya, opa pakai kacamata. Yang susah ini. Kalau mau tidak pakai dia ya. Iya. Ya. Kalau sepatu yang memang di dalamnya ya, kakinya terkeluar. Ini harus sekolah. Iya. Saya singgung ya, kita setelah ikut kelas ini, kita lagi ke keluarga, kerabat-kerabat, ya. Itu penting karena kita harus merubah pola pikir. Lansia itu tinggal istirahat aja nggak boleh. Ya, lansia itu juga harus produktif. Tahu nggak Bu? Kalau di Jepang kemarin saya pelatihan 3 bulan ya, saya kaget hasilnya nenek-nenek. Ya, serius. Tukang parkirnya nih, polisi kakek-kakek. Terus saya bertanya nih, penasaran, kalau di sini kalau dibilang tua itu umur berapa sih? Ayo, tebak berapa kalau di Jepang? 80. 100 ya, itu mah pasti ya. Kalau usia kita nih di Indonesia 50 aja kan udah mau pensiun ya, udah maunya tiduran aja di rumah ya. Tapi kalau di Jepang itu sampai 80 aja masih kerja. Iya, beneran supir taksi, orang tua itu, makanya umur mereka panjang. Iya, panjang. Itu yang dinamakan umur yang berkah, bukan umur yang menderita. Ya di sini kan kalau ini banyakan ya bahasa saya, umurnya panjang 100, tapi dari 80 udah tiduran. Iya, kita nggak mau yang begitu ya. Saya yakin
mahasiswa dan mahasiswi IRL ini, insya Allah nanti sampai jumlahnya akan menjadi ya. Coba kesan lagi. Janji ya, jadi lansia sehat. Oke. Lalu Tangannya dipeluk, dipuji. Kamu cantik, kamu baik, kamu bahagia. Ayo. Sekali lagi tapi temannya diganti. Ganti teman ayo. Ayo ganti teman sekarang. Ganti teman. Ayo ganti teman. Ganti teman. Udah tukar teman. Yuk kita ulang lagi ya. Halo, apa kabar? Ucapkan salaman, berikan senyuman, kedipkan matamu. Peluk temannya, kasih kata-kata yang bahagia. Berpelukan. Terima kasih. Semoga bahagia selalu ya. oh iya, kata Yanti sebelum kita latihan nanti ada sedikit video kita mau pamer nih. Aku sama Kak Yanti mau pamer waktu belajar di pamer. Ya, jadi kesimpulannya berikan lingkungan yang baik pada lansia di rumah. Tidak ada barang yang berantakan ya di area berjalan atau area aktivitas belajar. Dan tata barang dan kabel ya yang gini-gini nih ya kalau bisa di rumah dibikin rapi, ditaruh pojok. Berikan pendampingan jika ada lansia atau anggota keluarga yang sakit di rumah, jangan dibiarkan sendiri ya. Nah, yang suka rese nih ya, maaf ya, saya bilangnya rese nih. Ada orang tua yang memang sudah tidak sanggup, dinilai sudah tidak sanggup tinggal sendiri, tapi diajak ke rumah anaknya. Diajak ke rumah anaknya nggak mau. Kayak saya, mohon maaf nih ya. Kalau dari segi saya orang kesehatan itu bahaya Bu ya. Di samping anak kepikiran, kita kalau ada apa-apa jadi susah. Ya kalau bisa, walaupun kita punya prinsip saya mandiri, tapi kita harus menghilangkan gengsi ya, bagi gengsi kanan ya. Kalau memang sudah tidak apa kita ikut aja ya. Tapi ya kalau oke, jika ada yang terjatuh, ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak telepon darurat? Enggak, ada tahu nih. Nah, tuh kami cantumkan di situ hotline-nya. Ya, kalau nggak ada orang di rumah, nggak ada tetangganya nonton yang sudah pulang kampung sepi, jatuh, kebetulan megang HP, teleponnya ke 118 dan 112. Ya, telepon langsung. Tolong saya jatuh. Alamatnya sini, insya Allah. Ya. Dan terakhir ada lakukan gerakan aktif setiap hari, ya, supaya otot tidak mencing dan metabolisme kita bagus, ya. Karena yang memakan gula itu kan energi ya, gula itu energi, ya. Maka energi itu adalah otot kita, bukan yang lain, ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya, oke. Terima kasih.